kalau di center ya, ini contoh ya. Nah ini kan bening aja gitu ya, bening itu ada bulatan yang besar, itu menandakan dia kosong. Pecah guys ya. Ini adalah telur yang zong. Jadi ini tadi saya ambil dari ini ya, ini indukan yang baru produksi, baru pertama kali nelur di sini. Dan yang satunya lagi ini dua tadi, yang ini satu ya, punya Kaisar ada dua juga, tapi yang satunya udah pecah, udah hilang, tinggal satu. Ini guys, kita review dulu ya. Oke, jadi untuk masalah-masalah murai batu yang zong, nih Anda kalau mau lihat telur ini zong ya, ini pecah satu nih sama saya guys, aduh pecah nih, ketekan guys ya. Aduh, ini basah dulu pula lagi. Kemarin udah saya cek, makanya saya hari ini mau saya panen. Nah itu kuning. Nah, kita lihat di bawah aja. Ini telur yang zong, tuh kosong. Ya. Ini udah 7 hari, masuk hari ke-7 pengeraman. Nah ini dia, tidak ada tandanya ngisi gitu ya. Ini zong. Nah ini telur Kaisar nih. Ini telur Kaisar dan pasangan. Kemarin dua, cuma pada saat pagi tadi saya cek kok cuma satu. Akhirnya saya cek telurnya kosong juga ya. Akhirnya ya saya angkut aja sekalian. Ini satu lagi tadi zong juga ya. Ini contohnya lah, salah satunya. Jadi penyebab telur zong itu adalah yang pertama jantan tidak kawin ya. Jantan tidak kawin, akhirnya itulah tidak ada terjadinya pembuahan ataupun telurnya zong ya. Ini nggak ngisi, saya cuci dulu, nah, saya bawa amis nanti guys. Kemudian faktor lain itu karena tidak pas ya, tidak pas yang dimaksud ini adalah tidak pas dia kawinnya dengan si indukan bertelur, harinya tidak pas ya, makanya terjadinya telur zong ya. Dicontohkan misalnya ya, misal seharusnya indukan ini udah mulai tumbuh ya, calon-calon telurnya, tapi pejantannya baru mengawinin, akhirnya ya tidak terjadi pembuahan ya, makanya disebabkan telurnya zong. Nah maka dari itu kita tunggu sampai memang nanti pas ya. Jadi nih kalau dia kosong itu biasanya umur 5 hari itu dia masih bening aja gitu ya, tidak ada tanda-tanda urat-urat ataupun gelap gitu ya. Nah itu tandanya dia kosong ya. Tapi kalau dia ngisi itu biasanya ada tali, bukan tali sih, seperti urat-urat gitu ya. Nah kalau di center ya, ini contoh ya. Nah ini kan bening aja gitu ya, bening itu ada bulatan yang besar, itu menandakan dia kosong. Kemudian ini juga sama aja, nggak ada tanda-tanda ngisi. Padahal ini Kaisar kemarin baru menurunkan anak, mungkin karena tidak pasnya tadi ya, tidak pas dia masa kawin dengan indukan bertelur. Nah jadi akhirnya seperti itu, telat, makanya pejantan langsung hancurkan. Mungkin dia ada bisa ngerasain ya bahwasanya telur ini kosong ya. Kalaupun dia ngisi ini umur 6 hari 7 hari udah berat loh guys, udah agak berat gitu, beda dengan telur yang kosong. Kalau kosong tuh terasa ringan, cuma kalau baru pertama kali mungkin susah membedainya ya. Tapi kalau misalnya udah sering ngecek telur, nah itu
biasanya tahu ukuran yang telur kosong atau telur yang sudah ngisi ya. Nah, jadi bagaimana supaya telurnya ngisi ya? Ya dengan cara kita kasih makan yang pas gitu ya. Contoh seperti kroto ya. Jangan lupa juga dikasih kalsium ya, seperti tulang sotong dan lain-lain. Kemudian cacing gitu ya. Nah, ataupun misalnya dia disekat seperti ini kan dipindah ya. Nah, ini harus pas melepasnya ya. Jadi pada saat anak panen, nah itu langsung dimasukkan lagi pejantannya. Misalnya kalau Anda sistem cabut kandang gitu ya. Nah, itu harus pas juga. Jadi jangan sampai telat. Kalau telat, nah mengakibatkan kosong juga gitu guys ya. Nah, kemudian untuk faktor yang lainnya gitu ya. Mungkin itu aja ya. Syaratnya adalah jangan sampai pejantan itu lagi mau ngurak ataupun betina lagi mau ngurak. Itu biasanya juga mengakibatkan telur zong. Saya agak ragunya kaisar ini udah mulai bulunya itu habis ya. Nggak tahu entah mau ngurak atau mau gimana itu. Yang jelas burung kalau kondisi mau ngurak ya, itu kebanyakan juga zong ya. Memang ada juga yang ngisi ya, tapi kebanyakan itu rata-rata 80-90% itu dia zong ya kalau lagi masa ngurak, karena dia lebih fokus ke bulunya. Nah, jadi untuk pakan yang diberikan supaya si murai batu ini kembali berproduksi, yaitu dengan diberi pakan yang tinggi protein ya. Ya seperti cacing gitu ya. Divariasikan lah guys ya. Cacing, kemudian kroto, ulat Hongkong ya. Kalau bisa diganti-ganti terus supaya dia itu tidak begitu stres ya. Itu aja makanan. Jadi dia itu bergairah terus. Ada makanan baru ya. Jadi suasananya dia lebih enak gitu ya, lebih fresh dia jadinya. Nah, makanya itulah yang membuat kepasan si murai batu untuk berproduksi ya. Jadi kalau untuk masalah telur zong itu ya pastinya itu pejantan yang bukan tidak kawin, kadang memang tidak kawin. Yang kedua karena tidak pas di masa dia bertelur ya. Kawin dengan masa bertelurnya itu berbeda, atau telat ataupun lebih cepat. Itulah yang menyebabkan. Kalau lebih cepat kayaknya enggak juga sih, bisa jadi juga ya. Jadi harus pas gitu ya. Nah, makanya ya dicoba lagi aja gitu ya. Yang penting kita berusaha terus ya. Ya kalau ada vitamin boleh dikasih vitamin, dan kalau enggak pun juga enggak masalah sih sebenarnya. Tapi yang lebih bagus kalau ada vitamin ya dikasih vitamin gitu ya. Nah, itu. Mungkin kalau untuk telur zong sepertinya udah sering saya sampaikan, cuma ini kita ambil contoh yang lain gitu ya, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya maksudnya bagaimana. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.